Shalom dan selamat Sabat. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai perbaktian kita akan mendengarkan pengumuman jemaat. Untuk tanggal 6 Januari 2021 kita akan mengadakan 10 hari berdoa. Jadi dimulai dari hari Rabu tanggal 6 dan jadwal akan dikirim melalui WA. Kemudian untuk hari Sabat tanggal 9 Januari pemimpin oleh Ibu Marlin Sapu, ayat tema dan doa buka Ibu Dwi Sintia, mission Saudari Gracelia Patanda. Untuk acara khotbah, pengkhotbah Bapak Thomas Tonglo, pendamping Bapak Calvin Paat dan Bapak Nathan Pasedan. Kemudian 2 minggu depan akan ada pengurapan diakon dan diakones, yaitu Bapak Eston untuk diakon dan diakones, Ibu Sabe, Ibu Neti Kanaka, Saudari Santi dan Ibu Haryati Yohan. Nah, jadi itu adalah nama-nama yang akan diurapi 2 Sabat depan. Baik. Ya baik, di sini ada pengumuman tambahan dari pendeta. Kita akan mengadakan rapat majelis setelah tutup Sabat untuk penyusunan program kerja jemaat. Ya, diharapkan semua majelis untuk boleh hadir setelah tutup Sabat. Demikianlah pengumuman jemaat. Untuk menyambut khotbah, jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari lagu Sion berdiam berdiam. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman. Terima kami sebagaimana kami ada, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita ayat bersahutan kita terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ayat bersahutan kita terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah dapat, saya undang jemaat bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Sebagaimana biasanya, saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat yang ayat yang genap, dan ayat yang bersama ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Kita mulai. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, dengan kehendak Tuhan. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Kita baca bersama-sama. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Untuk membuka ibadah kita pada siang Sabat yang indah ini, kita menyanyi dari lagu Sion nomor 54, Harap Allah beserta kami. Harap Allah beserta kamu, pimpin kamu tiap hari, dan menggembalakan kamu sampai kita bertemu lagi, bertemu dengan
Mari kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kemuliaan di surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada Sabat yang kudus ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang bertelut merendahkan hati dan pikiran kami, seraya datang mengangkat pujian dan syukur kepada-Mu. Oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan sudah menyertai kami, baik di dalam sepanjang setahun yang lalu, di dalam segala kehidupan kami Tuhan sudah menyertai kami, sehingga pada hari Sabat ini ya Tuhan, di dalam awal tahun baru, kami anak-anak-Mu datang bersyukur dan berterima kasih oleh karena pimpinan dan perlindungan Tuhan telah menjadi bahagian kami. Kami berterima kasih Tuhan sudah menyertai kami juga di dalam sepanjang hidup kami, melewati peristiwa-peristiwa penyakit corona yang masih tetap berjalan pada saat ini. Tetapi kami tetap berharap kepada Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami di dalam hari sisa hidup kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada hari Sabat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa tuntunan Roh-Mu yang kudus menempati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan boleh menuntun kami untuk hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Marcel yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga menyampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa, dan kami semua dapat dikuatkan dan menjadi perubahan dalam hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan menilik mereka masing-masing dengan halangan-halangan yang patut. Biarlah Tuhan memberkati mereka, sehingga pada perbaktian akan datang, mereka pun datang berbakti memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau berdoa yang di dalam kelemahan tubuh karena penyakit, seperti Oma Bataba dan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan. Teristimewa Oma, biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga boleh sembuh dari segala penyakitnya, dan mereka datang memuji membesarkan Engkau bersama-sama dengan kami di dalam Ka'bah yang kudus ini. Yang lalai ya Tuhan, biarlah Tuhan ingatkan. Yang jauh daripada Tuhan, panggil kembali, sehingga mereka boleh mengingat Tuhan, menerima Engkau kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Oh Bapa kami di surga, ibadah kami saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi kami. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Ampuni kami orang berdosa, dan jawab doa kami sekedar kemurahan-Mu. Karena doa ini kami bawa kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengar ya selamat hari Sabat. Untuk mengumpulkan persembahan, saya mengundang kedua diakon untuk maju ke depan. Tadi saya sudah membaca sekilas dari bacaan persembahan ini, yang mana saya dapat pelajaran penting dari bacaan persembahan ini. Seberapa sering kita yang mengaku adalah umat-umat Tuhan lebih mengutamakan hal-hal dunia dibanding datang kepada Tuhan untuk bersyukur dan memuji memuliakan namanya. Sering kita yang notabene mengaku adalah umat Tuhan terkadang lebih mengutamakan hal-hal lain daripada Tuhan.
Judul bacaan persembahan pada sahabat yang indah ini, diselamatkan oleh prinsip Allah. Diselamatkan oleh prinsip Allah. Cepat-cepat, seru Edison Cekui. Kita harus segera pergi. Saat itu tanggal 26 Desember 1999. Dan Edison adalah seorang pendeta Advent di Trujillo, Peru. Bersama dengan Ruth istrinya dan dua anak mereka, Mercy dan Kevin. Mereka senang bepergian ke Lima, ibu kota dari Peru, untuk berlibur. Bus akan berangkat pukul 7 dan tidak akan menunggu kita. Dia memperingatkan. Edison khawatir tentang waktu karena mereka bangun terlambat setelah berkemas malam sebelumnya. Tetapi karena stasiun bus hanya berjarak 3 km dan taksi sudah menunggu mereka di pintu, sepertinya mereka akan berhasil. Tetapi ketika mereka berjalan keluar dari pintu, Mercy, anak mereka yang berusia 5 tahun, bertanya, "Bagaimana dengan ibadah keluarga? Bukankah kita seharusnya melakukan hari ini? Bukankah kita seharusnya melakukannya hari ini?" "Baiklah," kata Edison memandang ke arah Ruth, "kita akan beribadah di dalam bus saat kita bepergian." Tetapi Mercy tegas, "Ayah kan sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan rumah ini tanpa membuat ibadah keluarga." Ayah dan ibu saling memandang lagi dan mengangguk. Mereka memutuskan itu lebih penting untuk menjaga prinsip Tuhan yang terutama daripada rencana di bulan mereka. Jadi mereka segera membaca sekolah sahabat triwulan untuk Mercy dan Kevin, dan kemudian bergegas ke stasiun bus hanya untuk menyaksikan bahwa bus sudah pergi. Semua mata kemudian beralih kepada Mercy karena tiketnya tidak dapat dikembalikan dan bus berikutnya belum akan berangkat selama 4 jam. Kemudian pada hari itu mereka terkejut mengetahui bahwa bus yang mereka lewatkan telah menabrak truk, langsung menewaskan 16 orang. Keluarga Cokwi menangisi orang-orang yang telah tewas dan untuk keluarga mereka. Tetapi pada saat yang sama mereka juga dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan karena menggunakan prinsip Tuhan yang terutama untuk menyelamatkan hidup mereka. Edison dan Ruth sekarang bekerja di kantor divisi Amerika Selatan di Brasil. Mercy adalah seorang istri pendeta dan Kevin adalah seorang pendeta. Baik Mercy dan Kevin juga tinggal di Brasil. Panggilan, mari kita rencanakan untuk memulai tahun baru dengan mengutamakan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk kehidupan finansial kita. Mari kita menghormati Dia dengan persepuluhan dan persembahan kita dan menyiapkannya sebelum biaya yang lain dipenuhi. Doa, Bapa Surgawi, terimalah persepuluhan dan persembahan kami sebagai ibadah kami. Tolong bantu kami untuk mengutamakan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Amin. Tuh. Sambil pundi-pundi persembahan dijalankan, mari kita menyanyi Bawalah Persepuluhan. Demikianlah
Kami bersyukur, limpah terima kasih nasihat firman Tuhan yang selalu memberikan amaran yang baik bagi kami, supaya dalam kehidupan kami seharusnya mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Terkadang Tuhan, kami manusia yang lemah, penuh dengan dosa, lebih mengutamakan hal-hal dunia daripada Engkau. Padahal di sisi yang lain, Tuhan terus memelihara kami. Ajar kami untuk selalu menghormati Tuhan dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Persembahan dan persepuluhan yang telah dikumpulkan sebagai tanda terima kasih dan menghormati Tuhan dalam menjalankan setiap perintah-perintah-Mu, biarlah Tuhan terima sebagai satu persembahan yang berkenan kepadamu, dan itu boleh menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan dan juga membawa berkat kepada kehidupan setiap rumah tangga Tuhan, umat-umat Tuhan yang rajin dan setia dalam mengembalikan persembahan dan perpuluhan kepadamu. Tuhan tolong juga memberkati keluarga-keluarga yang belum sempat memberi. Biarlah di saat-saat yang akan datang berkat Tuhan melimpah dan kami bersama-sama mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan sebagai tanda syukur dan kepatuhan kami terhadap semua perintah-perintah. Kesetiaan belaka kiranya boleh menjadi bagian kami dalam sepanjang hidup ini, ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama dari Adik Aren. Dan jika ada saudara-saudara yang ingin memuji Tuhan dari Pak Jafar dan yang lain mungkin masih ada, kami persilakan. Di surga nanti pakai jubah putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kamu setia selama-lamanya. Di surga nanti pakai jubah putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, ku mau setia selama-lamanya. Sahabat, selamat tahun baru. Selamat Tuhan, puji Tuhan di awal tahun baru ini, selagi masih ada nafas hidup, ya saya boleh Tuhan mengamankan saya dan memberikan kesempatan untuk berbahagia dan berhubungan namanya. Dan saat kemudian Tuhan hidup kasih Tuhan. Dalam firman Tuhan
tentunya kita mengucapkan terima kasih kedua lagu tersebut. Semoga itu mengangkat hati kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Pada saat ini kita masuk dalam ayat tema. Pembicara memilih di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Ayat tema kita terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lagu Sion 204, berikanlah ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan roti hidup kepadaku sekarang dengan cukup. Segarkan aku ya Roh Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, kami begitu membutuhkan akan pertolongan Roh Kudus-Mu saat ini untuk menjamah kami, untuk menuntun kami, sehingga firman yang kami akan renungkan benar-benar boleh berkuasa dalam kehidupan kami untuk mengubah hidup kami lebih dekat dengan Tuhan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepada. Amin. Silakan duduk. Baik, kami ucapkan juga selamat datang kepada tamu-tamu yang sudah hadir bersama-sama di Jemaat Pionir Rantepao ini. Biarlah berkat Hari Sabat boleh menjadi bahagian kita semua. Dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita beroleh berkat yang melimpah daripada Tuhan. Baik, judul khotbah saya pada siang hari Sabat ini adalah jangan khawatir. Pertanyaan saya adalah, siapa yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya yang hadir pada siang hari Sabat ini? Ada? Sepertinya kita sudah semua khawatir. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di 2 hari terakhir ini kekhawatiran pun ada pada diri saya. Waktu pertama di Rabu malam, ketika kami sempat memarkir akan mobil untuk menjual barang yang kami dititipkan kepada kami sempat khawatir. Ini terlalu banyak, tinggal 2 hari. Itu kekhawatiran saya. Dan pada saat itu juga hujan datang lagi, membuat saya lebih khawatir lagi. Tetapi saudara tahu, ketika saya berdoa dalam hati, Roh Kudus mengingatkan kepada saya, hari ini, jam ini sudah saatnya untuk kembali untuk pergi beribadah. Dan betul, kami langsung pergi beribadah. Dan kemudian di hari terakhir, di mana hari puncak, saudara tahu, ketika hari terakhir kami untuk menjual, kami harus lebih berserah. Yang mungkin awalnya hanya 2 kali, harus dilipat 2 kali lagi untuk berserah. Kenapa? Karena jika barang itu tinggal, menjadi tanggung jawab buat kami, yang artinya bahwa bukan keuntungan bagi kami, tetapi kerugian. Saudara-saudara tahu, lewat bacaan tadi memberikan saya juga motivasi
bahwa seringkali hal-hal dunia ini membuat kita khawatir, sehingga pada saat mau kunci tahun, Arlin sudah telepon. Orang lagi sibuk tapi Arlin telepon, "Om, bawa nanti kesan dan pesan." Waduh, saya bilang bagaimana ini? Kita lagi sibuk-sibuk ini, barang masih berkarton-karton. Saya bilang, aduh, oke siap. Jadi, saudara tahu, waktu sudah jam 4:30, saya berpikir, waduh, bagaimana ini? Nah, katanya mau ditutup semua nanti. Siapa yang masih buka disiram. Inilah yang membuat saya khawatir, saudara-saudara. Semua penjual toko-toko harus tutup jam 6. Kalau masih berani buka, akan disiram. Ini yang menjadi kekhawatiran saya. Tetapi pengharapan kita hari ini, lihat firman Tuhan. Saya bilang, saya mau bikin apa ini barang kalau mau ditutup? Jadi, saya terus berharap. Dan kemudian hampir tidak setiap jam, tapi mungkin hampir 30 menit saya layangkan doa. Dan ketika 4:30, wih, ada gerimis lagi datang. Saya bilang, apa yang terjadi Tuhan? Lihat saya saat ini yang terus berseru kepadamu. Dan kemudian waktu itu saya lihat orang cukup ramai. Dan saya lihat, wih, ternyata Tuhan tahu. Tuhan rasakan apa yang saya rasakan, saudara-saudara. Dan hujan itu pun apa? Berhenti. Saya kasih tahu Iwan, saya bilang, wih, lihat orang pakai mantel semua dari sana ya. Sudah hujan, dari 3 arah juga, wih, orang pakai mantel. Mobil baru selesai apa? Kipas-kipas apa? Kaca, yang artinya bahwa apa? Ada hujan besar dari sana. Kemudian saya bilang, Tuhan, dari pagi saya sudah berdoa, dan sampai saat ini, sebelum saya pergi untuk bersama-sama dengan umat-umat Tuhan membuka tahun baru, saya tahu bahwa Tuhan rasakan apa yang saya rasakan. Sehingga sekalipun orang cukup ramai yang datang, saya harus tinggalkan saudara-saudara tempat itu. Saya harus tinggalkan. Kenapa? Itu hanya dunia yang hanya bersifat sementara. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan ketika orang sudah mondar-mandir untuk mencari barang, dan kemudian saya harus kasih tinggal dengan modal bahwa saya tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Dan kemudian saya bergegas untuk kembali, dan sampai di sini walaupun sudah terlambat, tetapi puji Tuhan masih bisa bergabung dengan saudara-saudara untuk membuka tahun baru. Inilah yang saya rasakan, saudara-saudara, yang saya bisa saksikan kepada kita, sehingga saya mengambil judul, jangan khawatir. Saudara-saudara, ayat kita hari ini mengatakan bahwa dari judulnya, gembalakanlah kawanan domba Allah. Sejenak setelah saya kembali dari doa subuh tadi, saya kemudian merenung-renung apa yang saya membawakan. Kemudian saya melihat satu pelajaran, gembalakanlah kawanan domba Allah. Semua yang hadir pada hari Sabat ini adalah domba-domba Allah. Kita semua ini adalah domba-domba Allah. Bagaimana kita tetap berada di dalam kebenaran Tuhan adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan itu apa? Terus menerus. Jangan hari ini kita punya pergumulan, oh hari ini kita dekat dengan Tuhan, besok tidak ada pergumulan, kita santai-santai saja. Tetapi saya
memotivasi kita semua, mari kita sama-sama untuk terus menjalin hubungan kita terus menerus dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Siapa kira-kira yang menjadi incaran setan, saudara-saudara? Saya mau pastikan bahwa kita semua memelihara hari Sabat. Kita semua yang mau menuruti akan perintah Tuhan. Karena setan tidak mau ada umat-umat Tuhan yang diselamatkan. Kenapa? Contoh saya begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa terhadap Tuhan, yang harusnya saya harus tanggung sendiri. Tetapi ketika saya diselamatkan, maka dosa itu akan ditimpakan kepada setan. Setan merasa ini tidak adil. Masa Bapak Rey ini sudah lakukan kesalahan, begitu banyak dosa-dosanya, dia mau diselamatkan, baru dosanya lagi mau ditimpakan kepada setan. Makanya firman Tuhan bilang, dia berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tahu dia mau cari siapa kita yang apa, lagi loyo-loyo, lagi tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ayat yang lain yang sebelum sempat dapatkan, dia katanya gemetar kalau kita dekat dengan Tuhan. Setan gemetar, saudara-saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, di ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan, jangan pernah mengatakan bahwa pergumulanku terlalu besar. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan juga yang di luar sana yang sementara mengalami penderitaan dan pergumulan. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa bukan kita hanya sendiri yang apa? Yang mengalami tantangan atau pergumulan ini. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara-saudara, ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pengharapan bagi kita. Sehingga kalau ada kekhawatiran, itu manusiawi, tetapi kekhawatiran itu serahkan sama Tuhan, maka Tuhan yang akan apa? Bertindak di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat 14, tetapi sekalipun kamu menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kalau kita berpikiran tentang hal-hal yang ada di dunia ini, kita akan takut, kita akan terus khawatir dan terus khawatir. Tetapi ketika kita berusaha untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita, mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan akan menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Terlebih khusus di tahun 2021 ini. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami bertemu dengan seseorang dan mengatakan kepada kami, wah, kayaknya ini corona ini akan berlanjut di 2021 karena di Toraja Utara semakin panas. Saya cuma bilang, inilah yang akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ayat yang lain mengatakan, kalau kita sudah setia di dalam Tuhan,
ketika hubungan terus-menerus dengan Tuhan, setiap waktu, mati hari ini adalah keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena kita beristirahat dari jerih lelah kita. Karena firman Tuhan mengatakan, kita hanya dapat melihat yang di depan mata kita. Sama seperti saat ini, saya hanya bisa melihat tembok ini atau tembok ini. Tetapi saya tidak lihat adakah orang yang lewat di sana, adakah sesuatu yang ada di dalam kamar ini. Tetapi Tuhan dapat tahu semua itu. Itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Sehingga ketika kita melalui akan hari hidup kita ke depan, kita pasrahkan semua kepada siapa? Kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, yakinlah bahwa itulah yang terbaik. Tetapi ketika kita memaksakan akan kehendak kita akan mengeluh, kita akan bersungut-sungut, kita akan membuat hati Tuhan sedih. Kenapa? Kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi ketika kita memiliki suatu komitmen dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, itulah yang terbaik, maka yakinlah sebagaimana janji Tuhan bahwa rancangan yang Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan adalah rancangan apa? Damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Dan saya percaya bahwa ketika kita sudah mulai dari pagi menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, sampai kepada kita beristirahat pada malam hari, yakinkan diri kita bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Sekalipun akan banyak tantangan, akan banyak kesulitan ke depan, jangan berharap bahwa ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, oh kita akan santai-santai saja, kita akan nikmati betul apa yang kita mau. Tetapi janji Tuhan bahwa kalau kita setia, kalau kita takut akan Tuhan, ada tantangan tetapi apa? Ada juga jalan keluar yang Tuhan akan apa? Tuhan akan berikan kepada kita. Karena sebagai tema kita tadi, setan berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berusaha untuk memasang jerat di dalam kehidupan kita masing-masing. Jerat saya berbeda dengan jeratnya Arif. Berbeda juga dengan jeratnya Mama Rey. Demikian pula dengan Habel. Dan bahkan kita semua di tempat ini, kita harus tahu persis bahwa setan sudah hidup ribuan tahun. Semua karakter yang pernah hidup di dunia ini dia sudah tahu. Jadi kita yang masih hidup baru puluhan tahun, dia sudah tahu kita punya kelemahan masing-masing. Dia sudah tahu bagaimana kita dijatuhkan. Tetapi ingat, kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan saudara-saudara. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, janji Tuhan akan menjadi bahagian kita. Sekalipun tantangan, rintangan, pergumulan, masalah kita akan lewati, kita punya jalan keluar. Karena Tuhan akan apa? Bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bagi kita, sehingga dalam setiap kehidupan kita jangan pernah berhenti untuk terus berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah disampaikan, jemaat kami undang berdiri dan kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Sion nomor 222, Kuasa Dalam Darahnya.
kepala dan kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, dipermuliakanlah namamu Tuhan di hari Sabatmu yang kudus ini. Kami tahu Tuhan bahwa yang Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini ya Bapa, kami telah merenungkan akan firman. Kiranya firman ini berkuasa di dalam kehidupan kami ketika kami berpisah-pisah di tempat masing-masing kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa ketika kami bersama-sama untuk mendengarkan firman, kami dikuatkan. Tetapi seringkali ketika kami berpisah-pisah kami lemah. Tetapi kami mau di hari Sabat yang kudus ini, turunkan kuasa atas kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu ini akan berkuasa dimanapun kami berada, dan memampukan kami untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di tahun 2021 ini ada begitu banyak hal-hal yang rindu kami capai. Ada begitu banyak hal-hal yang rindu kami lakukan. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa kami memiliki pikiran yang sangat terbatas. Kami memiliki pengetahuan yang tidak melampaui akan pikiran Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami semua yang hadir pada hari Sabat ini, kami mau menyerahkan akan pergumulan hidup kami di sepanjang tahun ke depan ini. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan yang kami akan hadapi. Dan biarlah ya Bapak, sebagaimana janji-Mu Tuhan di siang hari Sabat ini, boleh menjadi kami terus berharap dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Memberkati kami Tuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Memberkati kami ketika kami sebagai seorang muda. Memberkati kami sebagai anak-anak. Biarlah dengan pertolongan Tuhan saja kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kami tetap bisa keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Sehingga demikian nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Pulanglah bersama-sama dengan kami dengan damai sejahtera. Dan biarlah malaikat Tuhan terus berpasukan menjaga memelilingi kami. Karena kami terus berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bermohon belas kasihan-Mu terus menjadi bahagian kami. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.
Ku